Halo semuanya. Sekarang ini lagi rame banget nih. Ada game yang udah keluar pas tanggal 20 Agustus kemarin. Ya, gue lagi ngomongin Black Myth Wukong. Udah lama banget sebenarnya ini game ditunggu-tunggu kayaknya dari 2 sampai 3 tahun yang lalu lah ya. Bahkan ini jadi salah satu game dengan jumlah pemain terbesar di dunia di Steam ya. Itu peak player sampai 2,2 juta. Bisa lu bayangin gimana hype-nya ini game. Jadi valid game ini ditunggu-tunggu sama banyak orang. Buat kalian yang belum tahu, channel ini ngebahas seputar sejarah sebuah fenomena, peradaban, suatu tokoh, atau bahkan karakter game yang terinspirasi dari dunia nyata. Oke, cukup perkenalannya, jadi sekarang langsung aja kita bahas Sun Wukong. Dalam mitologi Tiongkok, Sun Wukong atau Sun Gokong dikenal sebagai raja kera atau kera sakti. Ia adalah dewa penipu yang memainkan peran sentral dalam sebuah novel kisah petualangan berjudul Xiaoji atau dalam bahasa Inggris Journey to the West yang artinya perjalanan ke barat. Journey to the West adalah sebuah karya sastra terkenal dari zaman dinasti Ming yang ditulis oleh Wu Cheng'an sekitar pertengahan abad ke-16 yang menceritakan perjalanan seorang biksu yang bernama Xuanzang atau kalau kita lebih kenalnya Tong Samcong. Dalam perjalanannya, ia didampingi oleh 3 murid yang merupakan siluman atau titisan dewa, yaitu Sun Wukong, Chu Patkai, dan Sam Cheng. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya dari siluman-siluman jahat yang ingin menghalangi atau memakan biksu Tong. Nah, novel ini populer sebagai bacaan di seluruh Tiongkok dan juga merupakan salah satu dari 4 karya sastra terbaik dalam sejarah sastra Tionghoa. Bersama dengan Three Kingdoms yang ditulis oleh Luo Guanzong. Terus ada Water Margin, yakni novel fiksi sejarah yang ditulis oleh penulis abad ke-14, Shi Nai'an, menceritakan tentang bandit yang berkeliaran di Tiongkok selama dinasti Song Utara, sekitar 9 abad yang lalu. Dan terakhir adalah Dream of the Red Chamber, yakni sebuah karya sastra yang terkenal dari zaman dinasti Qing. Pengarang novel ini adalah Xiao Shuiqin pada 1754. Kembali ke topik, Sun Gokong lahir di Gunung Huakuo, gunung bunga dan buah-buahan, dari sebuah batu mitologi yang menerima saripati atau ki antara matahari dan bulan selama ribuan tahun. Ia tinggal bersama kawanan monyet, kemudian dihormati setelah menemukan Gua Suilien atau gua tabir air di belakang sebuah air terjun raksasa. Monyet-monyet mengangkatnya sebagai raja mereka, kemudian Sun Gokong menggelari dirinya sendiri sebagai Mei Houang atau raja monyet yang gagah. Dia memerintah gunung selama lebih dari 3 abad sebelum ketakutan akan kematian akhirnya merayap masuk. Salah satu penasihatnya dari bangsa kera menyarankan Wukong untuk menemukan transenden dan mengajarinya rahasia kehidupan abadi. Maka Sun Gokong berkelana dengan rakit ke wilayah-wilayah keramat selama 10 tahun. Pencariannya ini akhirnya membawa hasil ke benua barat, di mana dia akhirnya diterima sebagai murid oleh orang bijak Budi atau Suputi, salah satu guru Buddhisme atau Taoisme. Oleh karena itu, Sun Gokong mempelajari seni bertutur kata dan budi pekerti manusia. Pada mulanya, Bodhi enggan menerima Sun Gokong sebagai pengikutnya karena Sun Gokong bukanlah manusia. Namun sebab kegigihan dan ketabahan Sun Gokong, Bodhi menjadi tertarik kepada monyet itu dan memberi nama resmi Sun Gokong. Sun menunjukkan asal-usulnya sebagai monyet, dan Gokong membawa pengertian sadar akan kekosongan. Tidak lama kemudian, minat dan kecerdasan Sun Gokong menjadikannya salah satu pengikut kesayangan Bodhi. Bodhi membimbing dan melatihnya berbagai ilmu sakti, dan Sun Gokong menguasai ilmu perubahan bentuk yang dikenal sebagai 72 perubahan. Ilmu itu membuat yang menguasainya dapat merubah wujud dalam berbagai bentuk, termasuk teknik Jin Do Yun, bersalto di atas awan, yang dapat mencapai 108.000 li atau setara dengan 54.000 km.
Ia juga dapat mengubah setiap bulunya yang berjumlah 84.000 menjadi barang dan makhluk, atau mengklonkan dirinya. Dan kemudian yang paling penting adalah metode pernapasan internal yang menghasilkan keabadiannya. Buset dah, gue baru tahu ternyata banyak banget kekuatannya. Kuat bener nih karakter. Nah, akhirnya Sun Gokong menjadi terlalu angkuh, ya kan? Karena kemampuannya dan mulai berbicara angkuh dengan murid-muridnya yang lain. Hal itu membuat Bodhi tidak senang, kemudian mengusirnya dari kuil. Sebelum mereka berpisah, Bodhi meminta Sun Gokong supaya berjanji untuk tidak akan memberitahu siapapun tentang bagaimana dia mendapatkan ilmu tersebut. Selanjutnya, Sun akhirnya kembali ke guanya dan menghadapi iblis yang telah meneror rakyatnya selama ketidakhadirannya yang lama. Di Gunung Huakuo, Sun Gokong memantapkan kedudukannya sebagai salah satu siluman paling berkuasa dan berpengaruh di dunia. Setelah membunuh berbagai monster, dia menyadari bahwa dia membutuhkan senjata untuk mencocokkan kekuatan surgawinya. Dia pergi ke istana bawah laut Ao Guang. Di sana, dia mencoba beberapa senjata dengan berat ribuan pon, tetapi masing-masing masih terlalu ringan. Akhirnya, dia menemukan sebuah tongkat. Tongkat itu dapat berubah ukuran dan menduplikasikan diri, juga bergerak sesuai kehendak hati pemiliknya. Mulanya, tongkat itu digunakan oleh Yu Agung untuk mengukur kedalaman lautan, serta berguna sebagai tiang yang menenangkan lautan. Berat tongkat itu adalah 13.500 kati atau senilai dengan 8.100 kg. Buset, berat banget. Tongkat ini dinamai as you will atau dalam bahasa Cina yaitu Ruyi Jingu Bang. Saat Sun Gokong mendekatinya, tiang itu bersinar, menandakan bahwa ia telah menjumpai pemiliknya yang sesungguhnya. Sun Gokong menggunakannya sebagai senjata serta menyimpannya di dalam telinga sebagai jarum jahit. Hal tersebut menyebabkan para makhluk sakti laut ketakutan serta mengakibatkan huru-hara di laut karena bisa berakibat pasang surut laut. Selain merampas tongkat sakti itu, Sun Gokong juga menewaskan naga-naga bawah laut dalam pertempuran dan memaksa mereka menyerahkan baju zirah, topi berbulu Feng Huang, serta sepatu bot yang membuat Sun Gokong dapat berjalan di atas awan. Nah ini, ingat awan Kinton? Itu dia, yang biasanya kita lihat di game atau di film. Baju zirahnya itu yang sepaket ya, terus senjatanya yang bener-bener ikonik, namanya Ruyi Jingu Bang. Oke, kembali ke laptop. Sun Wukong kembali dari istana bawah laut dengan tongkat sihirnya dan terpilih sebagai penguasa dari 72 raja monster. Setelah perjamuan mewah untuk menghormatinya, sang raja kera tertidur dan jiwanya diseret ke dunia bawah China oleh dua roh. Di sana, dia mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk meninggal pada usia yang ditentukan, yakni 342 tahun. Tapi itu membuat Wukong marah karena keabadiannya yang dia pelajari tidak membebaskannya dari siklus kelahiran kembali, dan dia menggertak raja-raja neraka untuk membawakannya buku besar yang berisi info hidup dan matinya. Dia segera mencoret namanya dengan tinta serta nama semua monyet yang ada di bumi, sehingga membuat mereka abadi juga. Dia terbangun di dunia fana ketika jiwanya kembali ke tubuhnya. Baik Raja Naga Timur dan Raja Neraka King Wang memutuskan untuk mengadukannya kepada Kaisar Giok di surga. Kaisar Giok memutuskan Sun Gokong untuk menduduki satu jabatan di kalangan dewa. Ini adalah siasat agar membuatnya lebih mudah diawasi. Sun Gokong merasa senang, mengira bahwa ia akan diangkat menjadi salah satu dewa. Tetapi ia hanya dijadikan pengurus kandang kuda surga untuk menjaga kuda. Setelah mengetahui hal itu, ia memberontak dan memproklamirkan dirinya sebagai orang bijak agung yang menyamai surga atau Qitian Dasheng dalam bahasa China, dan bersekutu dengan para siluman yang paling berkuasa di dunia. Dikarenakan pemberontakan ini, alam surgawi sampai memobilisasi pasukan pemburu iblis yang kuat, termasuk Raja Surgawi Li Jing dan putranya, Dewa Anak Pangeran Ketiga, Neza. Tetapi mereka semua jatuh di tangan magis dan bela diri Wukong.
Akhirnya para dewa terpaksa mengakui gelar Sun Gokong tersebut, serta menyetujui permintaannya untuk mendapat peringkat yang lebih tinggi, sehingga memberinya gelar The Great Sage Equaling Heaven, dan bahkan mempromosikannya untuk mengawasi kebun persik abadi. Sun Wukong mencatat buah persik ajaib yang matang setiap beberapa ribu tahun, tetapi dia akhirnya menyerah pada aroma surgawinya. Dia memakan semua kecuali buah-buahan yang memperpanjang hidup termuda, sehingga mendapatkan tingkat keabadian yang lain. Namun, pencuriannya segera diketahui ketika pelayan peri Ibu Suri Barat, Si Wangmu, tiba untuk memilih spesimen terbaik untuk perjamuan persik abadi yang telah lama ditunggu-tunggu. Wukong diberitahu tentang kehadiran di sana, dan setelah ditanyai, mengetahui bahwa dia tidak diundang. Secara alami, Sun menjadi marah, membukukan gadis-gadis di tempat dengan sihir, dan kemudian menghancurkan pesta sebelum para tamu suci tiba. Dia memakan semua makanan surgawi dan minum semua anggur abadi, dan kemudian dalam keadaan mabuk, dia tersandung ke laboratorium Laozi. Di sana, dia melahap pil ramuan yang diturunkan alkimia dewa, sehingga menambahkan beberapa tingkat keabadian lagi. Sun kembali ke rumah sekali lagi untuk menunggu badai kekuatan surgawi yang datang. Kaisar Langit memanggil 72 jenderal surgawi yang terdiri dari Dewa Buddha dan Taois yang paling kuat, dan 100.000 tentara surgawi sebagai tanggapan dari Sang Raja Kera. Wukong memobilisasi pasukannya sendiri yang terdiri dari 72 Raja Iblis Gua dan segala macam roh binatang, termasuk tentara monyetnya sendiri. Tetapi, segera setelah pertempuran dimulai, Raja-Raja Iblis tadi malah jatuh di tangan pasukan surgawi. Momen tersebut mendesak Wukong untuk menggunakan kekuatan maksimalnya dengan melipat gandakan tongkat, yakni Rui Jingwubang. Sekali lagi, pasukan surgawi terdesak mengakui bahwa mereka bukanlah tandingan Sun Wukong. Namun, Sun segera kehilangan keberaniannya ketika anak-anak monyetnya ditangkap dalam jaring surgawi yang besar. Dia akhirnya bertarung dengan Erlang Shen, seorang ahli sihir dan keponakan Kaisar Langit. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. Keduanya bertarung melalui transformasi hewan yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba untuk membunuh satu sama lain. Wukong akhirnya ditangkap ketika Laozi menjatuhkan gelang baja ajaib, The Golden Headband, di kepalanya, yang kemudian melumpuhkannya cukup lama. Kemudian anjing surgawi Erlang datang untuk menggigit kakinya. Nah, ini kalau kalian lagi demen liatin walkthrough-nya Black Myth Wukong kayak gue, sebenarnya di gamenya mereka mulai cerita setelah Sun Wukongnya mati. Itulah kenapa nama gamenya Wukong aja, bukan Sun Wukong. Di gamenya juga kalau nggak salah ada Cupatka ya, yang mana sebenarnya di momen ini Sun Wukong udah nyelesain arc Journey to the West, di mana dia bersama Biksu Tong dan dua sahabatnya ngelakuin perjalanan ke barat membawa kitab suci yang kita semua tahu di series TV jadul. Di game ini muncul konflik baru justru setelah perjalanan ke barat. Makanya berantem sama Ancient Gods dan juga si Erlang lagi. Jadi ada beberapa yang diubah lah sepengertian gue. Tapi ya nggak apa-apa juga, namanya juga adaptasi. Mereka pasti menyiapkan alur cerita yang seger, yang dimana playernya nggak akan bisa nebak terlalu mudah plotnya akan seperti apa. Tapi ini gue mungkin ada yang kelewat atau salah, bilang aja di komen ya. Oke, balik lagi ke topik. Akhirnya Wukong harus meratapi kekalahannya dan dibawa ke surga untuk dieksekusi karena kejahatannya.
Tetapi api, kilat, dan senjata tajam tidak berpengaruh pada tubuhnya yang tak terkalahkan. Buset dah. Laozi kemudian menyarankan agar mereka memasukkannya ke dalam tungku alkimia dewa untuk mereduksi iblis menjadi abu. Mereka memeriksa tungku 49 hari kemudian untuk melihat sisa-sisa abu dari Sun Wukong. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Sun Gokong justru melompat keluar, bahkan menjadi lebih kuat daripada yang dahulu. Sun Gokong kemudian berbuat berbagai kejahatan melalui kekuatan baru, Houyan Jinjing, atau dalam bahasa Inggris, Fiery Eyes Golden Gaze, yang artinya tatapan emas dari mata yang berapi-api. Setelah semua cara gagal dilakukan, Kaisar Giok memohon kepada Buddha yang tinggal di kuilnya di barat. Buddha bertaruh dengan Sun Gokong bahwa Sun Gokong tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Sun Gokong yang dapat menempuh 108.000 li dalam satu kali lompatan, dengan angkuhnya setuju dengan taruhan tersebut. Ia kemudian melompat bahkan dengan berkali-kali melompat dan mendarat pada satu tempat yang hanya terdapat 5 batang tiang. Ia mengira telah mencapai ujung dunia. Sebagai penanda bahwa dirinya telah sampai di tempat itu, ia menulis pada tiang-tiang itu kalimat Qi Tian Da Sheng atau The Great Sage Equaling Heaven, kemudian mengencinginya. Ini nakal banget. Ia kemudian melompat kembali ke telapak tangan Buddha untuk mengklaim kemenangan taruhannya. Ia terkejut setelah menyadari bahwa kelima tiang tersebut adalah kelima jari tangan Buddha. Sun Gokong segera berusaha melarikan diri, tetapi sebelum Wukong dapat melakukan apapun, sang Buddha membalikkan tangannya, mendorongnya keluar dari gerbang surga, dan membantingnya ke bumi, mengubahnya menjadi gunung 5 elemen atau Wuxing Shan. Gunung tersebut disegel dengan mantra Om Mani Padme Hum dalam huruf emas. Akhirnya Sun Gokong terkurung di sana selama 5 abad. Sekitar 5 abad kemudian, Bodhisattva Guanyin sedang mencari pengikut untuk melindungi Xuanzang, seorang peziarah dinasti Tang yang ingin membuat perjalanan ke India untuk memperoleh sutra agama Buddha. Pada saat itu, Sun Gokong mendengar hal itu. Dia menawarkan diri untuk ditukar dengan kebebasannya. Guanyin memahami bahwa Sun Gokong sangat sulit dikendalikan. Guanyin kemudian memberi Xuanzang sebuah cekak rambut atau bandana yang ajaib, hadiah dari Buddha. Ketika Sun Gokong kemudian ditipu untuk memakainya, ternyata cekak itu tidak dapat dilepaskan lagi. Dengan mantra khusus, cekak itu dapat mengetat dan mengakibatkan kesakitan yang tidak tertahankan pada kepala Sun Gokong. Supaya adil, Guanyin juga memberi Sun Gokong 3 bulu yang istimewa yang boleh digunakan dalam keadaan yang mendesak. Di bawah pengawasan Xuanzang, Sun Gokong diperbolehkan melakukan perjalanan ke barat. Sun Gokong membantu Biksu Tong dengan setia dalam perjalanannya ke barat. Mereka pergi bersama Pixi atau lebih dikenal sebagai Chu Pat Kai dan Sam Cheng yang menawarkan diri sebagai penebusan dosa mereka. Keselamatan Biksu Tong seringkali terancam oleh setan-setan serta makhluk-makhluk gaib yang lain yang mempercayai bahwa daging dari Biksu Tong apabila dimakan dapat menambah umur. Sun Gokong bertindak sebagai pengawal pribadi Biksu Tong dan dikaruniai kuasa surga untuk memerangi ancaman-ancaman tersebut. Kelompok itu menghadapi 81 kesengsaraan sebelum mencapai misi mereka dan kembali ke China. Pada akhirnya, ia dianugerahi kebudaan dan diberi gelar Buddha Pertempuran Kemenangan atau dalam bahasa China, Dou Zhang Zheng Fo, karena melindungi Tripitaka selama perjalanan panjang. Ya, begitulah perjalanan panjang dari Sun Wukong. Masih banyak pertanyaan apakah Wukong itu merupakan tokoh asli yang ada di dunia nyata atau enggak. Tapi terlepas dari semua perdebatan itu, walau Sun Wukong dan teman-temannya itu fiksi, tapi si guru yang bernama Tong Samchong alias Biksu Tong benar-benar tokoh nyata. Dia sangat dihormati di Asia Timur karena jasanya menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa China. Tapi terus kenapa orang Tionghoa menghormati Sun Wukong?
Jadi sejak lama ada banyak mitos Tiongkok berpusat ke cerita kera sakti ini dan hubungannya dengan manusia. Sifat kera mencerminkan penderitaan dan kelemahan sebagai manusia. Artinya, Sun Wukong melambangkan sifat manusia yang pada dasarnya memang abu-abu, di mana ada dia cenderung untuk dapat berbuat jahat, namun di sisi lain, dia juga mampu berubah dengan membaktikan dirinya untuk berbuat kebajikan. Ya, begitulah rangkuman sejarah cerita Wukong yang gue cari dari berbagai referensi. Kalau misal ada yang kurang atau mungkin salah, silahkan kalian komen di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. Baik, sekian konten kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar ngebantu ngembangin channel gue. Oke, terima kasih semuanya. Bye.